Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina minkum ya karim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita kembali dapat bersilaturahim, bertemu muka, bermuajahah, berinteraksi untuk melanjutkan kajian tafsir hadis kita, melanjutkan apa yang pernah kita bahas. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan ilmu kita fid dini wad dunya wal akhirah. Diringi salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita dan umat Nabi hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, mengawali rangkaian kajian kita malam hari ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan Fatihah ini agar senantiasa kita dengan membaca surat Fatihah ini bermohon kepada Allah untuk keselamatan, kesuksesan, kelancaran berbagai tugas, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Kemudian yang kedua, kita niatkan Fatihah ini jika ada saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kesehatannya dikembalikan seperti sedia kala. Yang ketiga, mungkin ada saudara-saudara kita yang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam tugas-tugasnya, kesehatan, perlindungan, dan tentu dapat menghasilkan prestasi-prestasi yang baik. Dan yang keempat, Fatihah itu kita niatkan kalau ada saudara-saudara kita di manapun berada, para muslimin, muslimat yang barangkali mengalami tekanan, mengalami musibah, cobaan, bahkan gempuran-gempuran seperti saudara-saudara kita yang ada di berbagai belahan dunia, di Palestina dan di lain-lain tempat. Mudah-mudahan Allah segera mengeluarkan dari krisis, memberikan kedamaian dan perdamaian, dan bisa hidup tenang, tentram seperti lazimnya kita dan juga saudara-saudara kita yang lain. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shadihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral jamaah, kita di beberapa pertemuan yang lalu itu membahas di sekitar adabul to'am, ya, berkaitan dengan makanan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Kita diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, yang halal dan yang baik. Dan di teks ayatnya itu, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu di surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia,
makanlah apa yang ada di bumi fil ardi halalan thayyiba, yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah mengikuti hawa nafsu setan, ajakan setan. Kenapa? Karena setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kita, bagi manusia. Jadi makan yang halal, yang baik dikaitkan dengan tidak mengikuti ajakan setan. Karena ternyata dalam kehidupan ini segala perilaku kita akan digoda oleh setan, termasuk ketika makan, gitu ya. Pertama, makan mungkin boleh jadi godaan yang tidak halal itu, baik tidak halal karena zatnya itu, maupun tidak halal karena perbuatan dalam rangka mencapai, menggapai dan mengusahakannya, dan juga makanan-makanan yang tidak baik, yang tidak thayyib. Boleh jadi makan itu enak, bagus, lezat gitu, tapi karena tidak cocok dengan diri kita malah menjadi penyakit gitu. Karena itu harus yang baik, baik dari sisi zatnya, dari sisi memperolehnya, dan juga dari sisi di mana zat makanan itu apakah cocok untuk diri kita atau tidak. Cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lain. Karena yang satu mungkin normal-normal saja, tapi yang lain kurang normal, misalnya karena ada hipertensi dan lain-lain, sehingga ada makanan yang sesungguhnya halal, sesungguhnya baik, tapi bagi yang bersangkutan itu tidak baik. Karena itu Al-Quran menyebut demikian, dan diingatkan supaya tidak mengikuti hawa nafsu setan, karena setan itu selalu mengajak kita untuk misalnya makan sajalah, hantam sajalah, dan seterusnya. Belum lagi kalau kemarin-kemarin di beberapa hadis itu kita diingatkan bahwa ketika mau makan kita baca bismillah, selesai makan baca alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika makan tidak baca bismillah, lupa baca bismillah, maka setan ikut menikmati makanan-makanan bersama kita. Tapi ketika kita ingat di tengah makan itu belum baca bismillah, saking lahapnya, saking laparnya, lalu kemudian baru tersadar, maka Nabi mengajarkan dengan kalimat bismillahnya, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, baru suapannya dimakan. Dan ketika itu kata Nabi SAW, setan yang sudah ikut makan sebanyak misalnya satu piring, lalu kemudian setan itu akan memuntahkan seluruh makanannya, ya seperti itu. Bahkan di kemarin itu di beberapa hadis tentang makan, jadi kalau dari tempat ini kita pulang ke rumah, buka pintu harus bismillah, sebab kalau tidak, kata setan, adraktumul mabit. Kata setan yang satu mengatakan, Anda menemukan tempat tinggal yang nyaman kalau enggak ada baca bismillah. Sampai di rumah makan, nah tadi tidak baca bismillah, dia katakan wal asya, adraktumul mabita wal asya, sudah dapat tempat tinggal yang gratis, juga makanan-makanan yang gratis. Tapi kalau baca bismillah maka tidak bisa membersamai setan itu, ya. Tapi di teks ini mungkin lebih pas kalau juga teks Al-Qur'annya adalah di surah Al-A'raf, ketika Allah mengajak atau memperingatkan kepada Bani Adam, ya Bani Adama khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai Bani Adam, anak cucu keturunan Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, pakailah pakaianmu yang bagus, yang indah, yang pantas, 'inda kulli masjid, ketika masuk masjid. Lalu dikaitkan dengan satu ayat itu, wa kulu washrabu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Dan yang berlebihan itu biasanya juga tidak baik buat kita. Makan terlalu kenyang, wah begah, ya, bukan saja tidak bisa beraktivitas dengan normal, tetapi juga bisa menimbulkan bahaya bagi fisik.
karena kelebihan juga bahaya, kekurangan juga tidak baik. Jadi memang harus cukup, karena itu cukup gizi, cukup nutrisi. Karena itu kata Nabi kan makan itu, kita ini satu kaum yang tidak makan kecuali kalau lapar, dan ketika makan tidak sampai kenyang. Di dalam beberapa hadis ya, yang lalu disebutkan bahwa sepertiga perut itu untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk napas ya. Nah, sekarang kita mulai di bab ini, di bab babu adabis syurbi wastihbabin wasbihbabit tanaffusi salasan. Bab ke-111, bab tentang adab minum dan juga anjuran untuk tanafus salasan, bernapas 3 kali ketika meminum. Jadi kalau yang sudah hadisnya cukup banyak, beberapa bab, satu bab tentang adab tapi kemudian pasal-pasalnya banyak, itu tentang makan semuanya. Nah sekarang bagaimana adabnya minum. Ya, tadi dikatakan walatus ribu, minum pun jangan berlebih-lebihan. Itu berlebih-lebihan dalam konteks cara meminumnya, maupun mungkin juga terlalu banyak minumnya sehingga juga menimbulkan efek yang mungkin jadi kurang bagus. Atau ada cara-cara meminum di mana mestinya memang kandungan tubuh kita yang sekian persennya air, sekian liter minimal sehari, tidak bisa sekaligus juga kita minum kan. Ada saat-saatnya, apalagi kalau bepergian itu kan mesti diatur minumnya. Kalau tidak diatur ya bisa pengen buang air kecil di mana-mana gitu, atau di setiap jalan gitu, repot. Karena itu kan di dalam teks hadis, apa pernah kita bahas, agak lupa di teks di kitab ini, itu disebutkan as-safaru qit'atun minal azab, bahwa bepergian itu hadis sahih Bukhari dan Muslim, bahkan secara muttafaq alaih, sepakat. Bepergian itu as-safaru qit'atun, sepotong, minal azab, daripada azab, penderitaan. Jadi bepergian itu sebetulnya sepotong dari penderitaan. Kenapa? Ya namanya di jalan, apalagi rame-rame, yang satu ingin terus, yang lainnya ingin berhenti, yang satu ingin buang hajat, yang satu ingin makan, dan lain sebagainya, lebih repot lagi gitu. Maka di teks hadis itu as-safaru qit'atun minal azab, bahwa perjalanan itu, bepergian itu, safar itu adalah sepotong dari penderitaan. Nah, sekarang di bab tentang adab minum itu hadis yang pertama di bab ini, atau hadis yang ke-757, Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi salasan, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu, adalah bernapas, fi syarab, dalam minumnya, dalam minum ya, salasan 3 kali. Bagaimana minumnya 3 kali? Nah, di teks tafsirnya gini, menurut Alan As-Siddiqi ini, bahwa apakah 3 kali 1 tegukan? Oh tidak. Jadi 3 kali itu, jadi kalau kita minum Bismillahirrahmanirrahim, minum, kemudian napas ya, minumannya diangkat gitu, diturunkan, bukan diangkat ya, diturunkan gitu ya. Kemudian bernapas, minum lagi, turunkan lagi, bernapas lagi ya, sampai 3 kali. Nah, di teks hadis lain nanti ada 2 kali atau 3 kali gitu ya. Jadi cara minum itu dalam teks hadis ini tidak boleh sekaligus 1 gelas glek segar gitu kan, nggak bisa ya. Itu ada dalam iklan saja, segar. Tapi dalam teks keagamaan dianjurkan betul gitu, meminum itu adabnya sampai berulang, diminum Bismillah, lepas lagi.
Apa bismillahnya harus sekian kali? Di teks ini juga dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan cukup 1 kali dari awal, kemudian setelah selesai minum alhamdulillah. Tapi ada yang setiap kali tegukan bismillah, selesai alhamdulillah, bismillah lagi, alhamdulillah lagi. 3 tegukan, 3 kali napas, 3 kali baca bismillah dan 3 kali baca alhamdulillah. Itu ada beberapa pendapat. Jadi ya silahkan saja, ya minimal 1 kali lah di awal dan 1 kali hamdalahnya di akhir gitu ya. Karena di sini ada beberapa pendapatnya. Ini hadis yang pertama di bab ini. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua di bab ini atau di hadis ke-758, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir walakin ishrabu masna wa sulasa wasammu iza antum syaribtum wahmadu iza antum rafa'tum rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Nah, di hadis yang kedua atau di hadis yang ke-758 yang pernah kita bahas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena ibnunya itu adalah Abdullah dan Abbas, maka disebutkan teksnya adalah radhiyallahu anhuma, dua-duanya mudah-mudahan Allah meridhainya. Qala, dia berkata, siapa? Yaitu Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu wahidan, janganlah kamu minum wahidan sekaligus gitu ya. Kasyurbil ba'ir, seperti minumnya unta. Minumnya unta enggak istirahat tuh kalau ya, terus gitu. Dan unta itu koron kalau minum bertahan untuk 6 bulan. Dia enggak minum-minum. Mungkin karena situasinya di Timur Tengah gitu ya, tidak gampang cari air. Binatang unta itu menyesuaikan dengan alamnya, sekali minum bisa untuk 6 bulan, enggak minum-minum karena begitu banyaknya minumnya. Ini janganlah manusia meniru seperti ba'ir, jangan seperti unta, jadi sekali minum. Walakin isyrabu masna wa sulasa, tapi minumlah, isyrabu minumlah, masna wa sulasa, 2 kali tegukan atau 3 kali tegukan. Jadi 1 gelas jangan dihabisin semua sekaligus, glek saking hausnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, glek, napas dulu baru minum lagi. Dan tidak boleh bernapas di tempat minum itu, nanti ada hadisnya. Jadi di sini katakan 2 kali silahkan, 3 kali silahkan, ya berkali-kali ya enggak, ya boleh juga gitu, tapi terlalu sering-sering ini ya, terlalu banyak. Misalnya 1 gelas untuk 3 kali lah gitu, 3 kali tegukan atau minimal 2 kali. Tentu lebih bagus lagi di dalam beberapa teks penjelasan tafsirnya ini mengatakan bahwa begitu bismillah teguk taruh atau diturunkan, bismillah lagi teguk lagi, alhamdulillah, terus begitu beberapa kali. Bisa begitu. Wasammu iza antum syaribtum, wasammu itu maksudnya sebut nama Allah, bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak, kalau tidak bismillah ya tidak bismillah tadi, dan di beberapa hadis yang lalu ketika makan itu setan ikut makan. Nah sekarang dalam minum ya setan ikut minum. Sehingga ketika kita naruh gelas, lalu gelas itu masih ada airnya dan nanti akan kita minum, ditutup juga dengan kalimat bismillah, dengan ta'awudz kepada Allah, minta perlindungan. Walaupun tutupnya misalnya tidak tutup yang memenuhi semua. Kalau tutup gelas kan ya lengkap gitu ya, tertutup. Tapi karena nggak ada, pakai pulpen misalnya gitu, ditaruh di atas gelas tapi pakai bismillah, pakai nama Allah lah. Ta'awudz, bismillah, tutup, itu setan nggak bisa masuk. Kan itu lowong kiri kanannya, ya lowong nggak apa-apa, tapi kan doanya itu yang nutup itu, bukan rapatnya. Setan rapat serapat apapun tetap bisa, tapi selowong apapun kalau ditutup dengan kalimat Allah ya tertutup, dia nggak bisa masuk.
nggak bisa minum dia. Kita tinggalkan gelas, kita tutup di atasnya dengan tusuk gigi misalnya. Kalau tusuk giginya panjang gitu nggak nyelup, kalau pendek nyelup. Taruh atau pulpen atau apa gitu. Kalau tidak ada tutup atau sekedar kertas, maka itu sudah cukup gitu. Dalam beberapa hadis dikatakan sudah cukup untuk menutup jalannya setan ikut meminum minuman kita itu dan makanan yang kita makan. Wahmadu iza antum rafa'tum, dan membaca tahmid alhamdulillah ketika apa? Iza antum rafa'tum, ketika kita mengangkat gelas itu. Mungkin maksudnya itu menempatkan kembali ya, menaruh gelas lagi. Jadi misalnya ngangkat itu sebutnya dalam pengertian kita diminum. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim, minum, dilepaskan lagi, itu disebutnya di sini iza rafa'tum kalau mengangkat. Nah, itu maksudnya kalau menaruh kembali gelasnya atau tempat minumnya di tempat yang memang tersedia, apakah itu meja dan lain sebagainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Jadi hadis itu hasan, tidak mencapai derajat sahih tapi hasan ya. Hadis itu kan dari sisi periwayatannya kebanyakan itu ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang ahad. Mutawatir itu sudah diketahui semua orang gitulah kira-kira. Mutawatir. Nah, di bawah mutawatir masyhur itu populer. Masyhur. Jadi cukup populer hadis ini. Nah, ada hadis yang tidak mencapai mutawatir, bahkan masyhur pun tidak, tapi ahad. Ahad itu kelasnya sebenarnya satu gitu, tapi tidak satu juga ahadnya. Tapi kelas ahad inilah yang terbagi antara sahih, hasan, dhaif. Tapi hadis, walaupun dhaif itu hadis. Karena itu Imam Ahmad bin Hambal, misalnya Imam Hambali menyatakan dhaif sekalipun karena itu hadis dipakai untuk fadhailul amal, untuk ibadah. Masalah enggak, karena hadis. Kenapa dhaif? Karena periwayatannya saja yang dhaif. Bukan karena dari nabinya salah, enggak. Nabinya enggak salah. Nabi menurunkan hadis itu tidak salah, cuman ibaratnya begini. Kalau presiden ngomong, yang menyampaikannya menteri sekretaris negara itu sahih. Tapi saya diterima presiden atau kita diterima presiden, kemudian keluar kita ngomong, presiden mengatakan tadi A, B, C, D, itu dhaif itu. Walaupun tetap dari presiden, jadi statusnya dhaif, lemah. Karena harusnya yang menyampaikan itu adalah menteri sekretaris negara gitu. Atau sekretaris pribadi presiden misalnya. Tapi karena ini orang lain, tamunya juga biasa-biasa saja, dia menyampaikan apa yang dari presiden misalnya, ya dalam konteks hadis itu dhaif. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang tidak begitu populer, tidak begitu kuat sikohnya termasuk hafalannya, termasuk waroknya. Bahkan kalau Imam Bukhari mengatakan kalau ada orang perawi hadis, dia datangi, punya hafalan berapa hadis sekian, coba sebutan A, B, C, D, terus dia hafal betul. Dilihat perilakunya, pernah satu saat gitu, orang itu mau ngasih makanan kambing. Nah, begitu kambing nyamperin dia tarik. Wah, itu hadis yang diriwayatkan oleh orang seperti ini itu enggak sahih menurut Imam Bukhari. Karena orang ini suka bercanda. Yang suka bercanda tidak sahih. Apakah hadisnya berubah? Tidak. Hadis itu tetap dari Nabi, tapi karena perawinya tadi atau sanadnya, sebetulnya ini sanadnya, perawinya kan Imam Bukhari. Sanadnya ini tidak kuat, tidak bagus, bahkan suka bercanda, itu udah enggak. Model kita enggak ada yang jadi perawi yang sahih ini gitu. Yang betul-betul alim, bobit, kuat ingatannya, sikohnya kuat, waroh juga, pokoknya benar-benar itu baru itu sahih. Dan Imam Bukhari mengatakan saya menghafal, menemukan laki itu aksara rajulin minal ulama ibil amsar, saya menemui ribuan ulama dari berbagai kota, ribuan dia katakan. Saya enggak tahu bagaimana bisa ketemu dengan ribuan ulama bil amsor dari berbagai penjuru kota, dia sebutkan. Dia menemukan 600.000 hadis.
hafal 300.000 hadis dengan sanad-sanadnya terus sampai kepada Nabi. Dia dapat dari gurunya. Kebetulan dia punya guru, misalnya Imam Bukhari itu kan muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Atta misalnya. Para sahabat-sahabat Nabi lah gitu. Para tabi'in, para sahabat Nabi kemudian sampai kepada Nabi, itu kan ditelusuri semua oleh Imam Bukhari itu. Itu hafal di luar kepala dengan sanad-sanadnya, dengan sanad-sanadnya itu jumlahnya 300.000. 200.000 dinyatakan oleh Imam Bukhari sahih gitu. Jadi yang meriwayatkan tadi benar-benar lah alim, dhabit, kuat ingatannya, enggak pernah bercanda dan sebagainya, pokoknya serius betul-betul menghafal hadis, Quran dan seterusnya. Benar-benar itu 200.000. Tapi yang ditulis dalam kitab Sahih Bukhari itu hanya sekitar 7.000 saja. Jadi yang 1193 ribunya kemana gitu. Artinya pasti banyak hadis-hadis yang sahih yang tidak dimuat oleh para ahli hadis. Nah karena itu ada murid dari Imam Bukhari, murid juga Imam Muslim, tapi Imam Muslim maupun Imam Bukhari yang sekian ratus ribu dia riwayatkan hadis dan sahih tidak dimuat dalam kitabnya. Yang dimuatkan hanya 7.000, enggak ada yang sampai 10.000. Nah, lalu kemudian makanya Imam Hakim An-Naisaburi dia menulis kitab hadis judulnya itu Al-Mustadrak fi Sahihain, yang tertinggal dari 2 kitab sahih. Karena itu setiap hadis itu diriwayatkannya hadza hadisun sahihun indal Bukhari wa Muslim walam yukhrijahu. Ini menurut guru saya Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis ini sahih, tapi oleh keduanya tidak dikeluarkan, maksudnya tidak ditulis dalam kitabnya, tapi dia dengar tulis. Jadi yang tidak ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sementara hadis itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ditulislah dalam Al-Mustadraknya Imam Al-Hakim. Contohnya begitu. Nah sekarang ini menurut hadis Tirmizi ini hadisun hasanun, hadisnya hasan. Jadi yang ahad tadi itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang tidak hadis itu namanya maudhu. Ada yang menyebutkan hadis maudhu. Sebetulnya bukan hadis, maudhu itu artinya sesuatu yang palsu. Palsu, artinya palsu itu tidak benar. Itu bukan dari Nabi begitu. Nah yang palsu ini sebetulnya banyak yang bagus juga misalnya, tapi tetap dianggap palsu. Kenapa palsu itu? Karena mungkin hanya diriwayatkan oleh sahabat saja, bukan dari Nabi. Tapi ada juga yang kata-katanya sahabat tapi sebetulnya dari Nabi. Misalnya kalau an-nazafatu minal iman, itu lebih banyak itu kata-kata daripada sahabat, karena kalau hadis nabinya kan at-tahuru syatrul iman. Tahur itu bersih, suci, itu sebagian daripada iman. Tapi kalau yang tertera di dinding-dinding itu al-hadis katanya an-nazafatu minal iman. Itu contohnya seperti begitu. Atau ada contoh-contoh lain yang palsu yang tidak bermakna gitu. Itu karangan-karangan. Tetapi asar sahabat banyak dijadikan rujukan, tapi itu bukan hadis, tapi dipakai gitu. Karena itu mauquf disebutnya. Hadis mauquf, ada yang begitu. Sebetulnya bukan hadis itu. Atau hadis dalam pengertian bahwa itu adalah pembicaraan, kata-kata hadis, tapi bukan dari Nabi. Mauquf itu terhenti saja di sahabat. Itu hadis yang hasan sahih tadi itu adalah la tasyrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Jangan minum sekaligus glok gitu sebanyak-banyaknya, tapi sekali enggak ada napasnya seperti minumnya binatang. Walakin syrabu masna wa sulasa. Tetapi minumlah 2 atau 3 kali. Wasammu, nah jangan lupa baca basmalah, bismillah. Iz antum syaribtum, apabila kamu minum. Wahmadu, dan bacalah alhamdulillah atau alhamdulillah ya, hamdalah atau tahmid. Iza antum rafa'tum, kalau Anda mengangkat minuman, maksudnya itu tidak selesai minum lah begitu ya. Maksudnya bahasanya rafa'tum, seolah-olah ngangkat, tapi sebetulnya naruh kembali minuman itu.
Hadis Imam Tirmidzi, hadisun hasan, hadis hasan. Hadis yang ketiga yang berikutnya di bab ini atau ke 759, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyatanaffasa fil ina, muttafaqun alaihi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, ayyatanaffasa, bernapas, fil ina, di dalam tempat minuman, di gelas. Ya, orang dulu itu kan minumnya pakai apa yang disebut dengan girba atau disebut dengan apa, tiko gitu ya, tempat-tempat minum yang terbuat dari kulit. Itu kalau tentara atau apa itu namanya tuh yang ditenteng itu. Seperti itulah. Kalau sekarang kan banyak tempat-tempat minuman yang dari botol gitu. Nah, seperti itulah. Nah, kalau minum tidak boleh sambil napas. Makanya minum itu begitu glek, napas, napas, bismillah, minum, kemudian selesai, alhamdulillah, baru bernapas. Jadi tidak boleh sekali, atau karena lama terus sambil bernapas juga tidak boleh. Bahkan nanti ada ketemu beberapa hadis, minuman atau makanan itu nggak boleh ditiup, ditiup itu nggak boleh. Ada sahabat, ya Rasul, ini kan ada kotoran di air ini, saya tiup aja. Enggak boleh ditiup, tuangkan gitu. Jadi mesti dituangkan, etikanya seperti itu. Nah, di hadis ini juga demikian. Tidak boleh bernapas di tempat minum, baik gelas maupun yang lainnya, botol dan sebagainya. Hadis ini muttafaqun alaih, derajatnya adalah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis keempat di bab ini atau hadis yang ke-760, wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad syiba bima'in. Utiya, diberi, bilabanin, dengan satu susu ya. Mungkin satu tempat susu lah, katakanlah satu gelas susu. Qad syiba bima'in, yang sudah dicampur dengan air. Wa an yaminihi Arabiyun wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Nah, ketika Nabi dikasih susu, pasti ini bukan satu gelas, ini banyak ini. Ya, susunya sudah dicampur dengan air, gitu ya. Jadi bukan susu murni yang hasil perahan dari unta misalnya atau sapi. Tapi ini sudah dicampur dengan air. Kalau di kita kan lazim susu itu nggak ada yang murni ya, sudah dicampur semua. Nah, di sana ini dalam sabda Nabi itu ada yang murni, ada yang sudah dicampur. Yang sudah dicampur kemudian diberikan kepada Nabi. Ya, di sebelahnya, sebelah kanan ada orang Baduy, sebelah kiri ada Abu Bakar. Nah, kepada siapa diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Summa a'ta al-Arabiyya wa qala al-aiman fal aiman, muttafaqun alaih. Nah, ini salah satu etika juga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih air minum, kemudian air minum harus dibagikan. Nah, dibagikannya ke kiri apa ke kanan? Ini ke kanan. Padahal ke kanan ini di sini Arabi nih, orang Baduy sebetulnya. Di kiri orang hebat ini kan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi oleh Nabi diberikan ke kanan, ayo terus ke kanan-kanan. Jadi keutamaan pada posisi sebelah kanan, nah disitulah yang diberikan gitu. Jadi mungkin ada istilah tangan kanan juga begitu ya, nggak ada istilah tangan kiri. Orang kepercayaan itu disebut tangan kanannya gitu ya. Nah, di sini etika memberikan minuman itu jalurnya, kalau kita dikasih apa itu air minum gelas itu biasanya kita ke kiri ya, dikasihnya dari sebelah kanan sih ke kiri, mesti ke kanan gitu, ke kanan dulu, ke kanan. Mungkin muter gitu sampai ke kiri nanti. Nggak diberikan dari yang kiri. Jadi kalau etikanya kita diberi makanan atau minuman, datang kepada kita dari sebelah kiri mungkin nanti, atau dari sebelah kanan juga nggak apa-apa, tapi muternya dari kanan. Al-aiman fal aiman fal aiman, kata Nabi. Kanan kanan kanan. Ya. Jadi jangan terbalik ke kiri gitu. Kemarin ada hal-hal yang baik harus kita awali dengan tangan kanan. Tapi yang jelek itu dengan tangan kiri.
Masuk WC harus dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Masuk doanya beda, keluar doanya beda. Itu dalam agama, ini hal-hal seperti ini adalah doa. Doa itu sangat penting dan doa itu harus dibiasakan. Dan itu adalah kebaikan yang kita berikan, yang kita turunkan. Misalnya kepada anak. Dan jika anak kita melaksanakan seperti apa yang kita tuntun, maka berarti bukan saja kita sudah memberikan jariah ilmu, tapi juga memberikan ilmunya, jariah ilmunya, dan juga memberikan kebaikan yang ditiru. Dan kemudian kalau anak kita menirukannya lain lagi ya kepada misalnya menirukan lagi kepada anaknya lagi, maka kebaikan-kebaikan itu akan datang juga kepada kita. Itu yang disebut amal jariah, itu begitu. Ilmun yuntafa'u bih juga begitu, ilmunya manfaat terus gitu ya, sehingga kita mendapatkan ajrun wa ajru man amila fiha. Setiap orang yang mengamalkannya dapat pahala, kita pun dapat kebagian pahalanya. Itu yang ditiru oleh sistem dagang apa itu, multi level. Jadi sudah sampai ke sekian gitu ya, downline-nya itu, nah kita masih dapat itu sekian persennya. Kayak begitu gitulah. Sama dengan kita baca sholawat itu kepada Nabi dan kemudian kepada keluarga Nabi, itu akan terus mendapatkan pahala. Yang pahalanya sebetulnya akan kembali kesejahteraannya, syafaatnya kepada kita. Kita berdoa untuk Nabi, tapi sesungguhnya Nabi memberikan syafaatnya untuk kita. Itulah kebaikan-kebaikan. Nah ini di hadis yang keempat. Di bab ini ada berapa hadis lagi? Oh masih ada 5 hadis, satu lagi lah tanggung nih ya. Ini karena sudah 56 59 ya, 3 menit saya baca aja lah. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fa syariba minhu wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi asyakh faqala lil gulam ata'zanuli an u'tiyaha ulai faqala al gulam la wallahi la uthiru bi nasibi minka ahadan fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadi, muttafaqun alaih. Di sini dinyatakan juga hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwa Nabi diberi minuman, lalu fasyariba minhu, diminum oleh Nabi, lalu di sebelah kanannya ada gulam, ada anak, di sebelah kirinya asyakh, orang-orang lebih tua. Tapi Nabi kemudian bertanya ini kepada anak ini, apa Anda mengizinkan kalau saya kasihkan kepada yang lebih tua duluan? Oh enggak, jangan demi Allah ya, untuk saya aja gitu. Jadi nah, si gulam ini siapa namanya? Itu ternyata adalah Abdullah bin Abbas. Jadi ya sepupunya Nabi lah, anak pamannya. Karena itu uraian dari beberapa mufassir ini menyebutkan bahwa karena izin anak saudaranya atau apa gitu ya, banyak pendapat di sini. Yang sebelah kanan sunnah, lalu kemudian ke kiri, tapi juga dia adalah anak senior walaupun dia anak muda gitu, anak tokoh. Anak tokoh tetap di mana-mana dihormati gitu ya, sama saja. Demikian ini sudah waktu Isya. Terima kasih, nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.